Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Handayani, mahasiswa PGSD dari kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa. Nah, di sini saya akan melanjutkan cerita dari dunia Shopee yang sebelumnya dari halaman 38 sampai dengan 91. Jadi, Pak, di sini yang saya tangkap dari halaman 38 sampai 91 adalah sebagai berikut. Topi pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Nah, di sini Shopee yakin bahwa dia akan mendapatkan kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Untuk saat ini, Shopee tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang surat itu. Di sekolah, Shopee tidak fokus dalam hal belajar, dikarenakan mereka membicarakan sesuatu yang tidak penting. Seharusnya mereka membicarakan apakah manusia itu, atau tentang apakah dunia itu, dan bagaimana ia menjadi ada. Shopee berpikir, apakah ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaannya itu? Itu jauh lebih penting daripada menghafal kata kerja yang tak beraturan. Joanna adalah teman baik Shopee. Ia mengajak Shopee bermain kartu bahkan badminton. Tetapi Shopee menolaknya. Joanna menjadi kesal kepada Shopee dan Shopee pun menyesal juga telah bersikap buruk kepada Joanna. Shopee berharap akan mendapatkan surat dari pengirim yang tidak dikenalnya itu. Namun, dia malah mendapatkan surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Shopee pun merasa kesal. Ketika menutup pintu gerbang di sekolahnya, ia mendapat amplop besar yang tertera namanya di sana. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang, pelajaran filsafat, hati-hati. Shopee berlari sepanjang jalan yang berkerikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Ia berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi untuk membuka surat besar itu. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Yang pertama berjudul "Apakah Filsafat Itu?" dan yang kedua amplop besar berwarna coklat, yaitu "Makhluk Aneh". Nah, di dalam isi surat yang berjudul "Apakah Filsafat Itu?" mengenai tentang tidak ada bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenangan kita, karena setiap orang memiliki ketertarikan masing-masing dan orang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah makna di balik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang paling penting, bagaimana seharusnya kita hidup? Pada dasarnya, sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan, maka lebih mudah mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Di dalam buku ensiklopedi berisi tentang kehidupan setelah kematian, akan tetapi buku ensiklopedi juga tidak akan memberitahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup. Namun, membaca apa yang telah kita yakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan bagi kita sendiri. Dan ada sedikit catatan, yaitu kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kecil bersambung. Shopee merasa kelelahan dan melihat arloji menunjukkan jam 3:04. Ibunya belum akan pulang kantor dalam waktu 2 jam ini. Shopee masuk ke rumah. Dia berlari naik ke kamarnya dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng.
Lalu ia bergegas ke taman lagi untuk membaca amplop coklat yang kedua. Di dalam surat yang berjudul Makhluk Aneh, mengenai tentang untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Seorang bayi memiliki rasa ingin tahu dan menirukan apa yang orang tuanya katakan. Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian. Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie langsung menyimpan surat dari filosofis misterius itu dan langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sophie sadar bahwa filosof itu benar. Orang dewasa menganggap dunia sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan. Mitos-mitos, sesuatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tidak ada surat untuk Sophie keesokan harinya. Beberapa saat kemudian, Sophie melihat kotak surat dengan cap pos Meksiko. Itu adalah surat dari ayahnya. Kemudian ada sebuah amplop coklat yang namanya tertera di sana. Sophie mulai membaca. Gambaran mitologis dunia. Yang dimaksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali yang baru berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Sedangkan mitos adalah sebuah cerita mengenal dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Ada sebuah cerita mitos yaitu mengenai kekuatan baik dan kekuatan jahat. Kekuatan baik yaitu Thor, sang Batman, atau James Bond dari kalangan para dewa yang telah mengalahkan raksasa yang sudah mencuri palu Thor atau Dewi Kesuburan. Raksasa ingin kekeringan melanda semua orang, dan karenanya ia mencuri palu Thor agar tidak terjadi hujan. Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam 1 tahun. Gambaran mitologis dunia hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang di Yunani. Para dewa dinamakan Zeus dan Apollo, Hera dan Athena, Dionysos dan Asclepios, Herakles dan Hephaestus. Sophie berusaha mencari penjelas mengapa bisa turun hujan dan mengapa matahari terbit pada pagi hari. Para filosof alam, tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ketika Ibu Sophie pulang kerja, ibunya memanggil dari ujung taman itu. Sophie, ada surat untukmu. Ibunya mengira bahwa itu adalah surat cinta untuk Sophie karena tidak ada perangko. Biarlah ibu menganggap surat cinta itu. Jika ibu mengetahui bahwa Sophie sedang mendapatkan pelajaran lewat seorang filosof yang tidak dikenalnya. Ada amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamar, dia menemukan 3 pertanyaan, yaitu: adakah zat yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Sophie menganggap itu pertanyaan bodoh, tetapi ia terus memikirkannya dan menelaahnya satu persatu. Ketika pulang sekolah, ada sebuah amplop tebal di kotak surat. Ia membaca, proyek para filosof. Karena beberapa filosof hidup pada zaman yang berbeda dan barangkali ada kebudayaan yang berbeda dengan kita, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek filosof tersebut. Maksudnya adalah kita berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof. Para filosof alam.
Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam, sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya saja. 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Ia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir. Filosof berikutnya adalah Anaximander, yang hidup di Miletus, juga pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Filosof yang ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, 570 sampai 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap. Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan, sehingga api adalah udara yang dijernihkan. Tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga filosof Miletus semua percaya pada keberadaan suatu zat dasar sebagai sumber dari segala hal. Filosof Parmenides 540 sampai 480 sebelum Masehi beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Parmenides sadar tentu saja bahwa alam selalu berubah terus-menerus, namun dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada akal manusia yang dinamakan rasionalisme. Segala sesuatu yang mengalir. Rekan sezaman Parmenides yaitu Heraklitus 540 sampai 480 sebelum Masehi. Berasal dari Efesus di Asia Kecil, dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides. Bagi Heraklitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sebagai ganti istilah Tuhan, Heraklitus sering menggunakan kata Yunani logos, yang berarti akal. Maka di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini, Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan. 4 unsur dasar. Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan. Akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, sedangkan persepsi indera Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah. Seorang filosof, Empedokles 490 sampai 430 sebelum Masehi, dari Sicilia, yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuki itu. Dia berpendapat bahwa mereka benar dalam satu penegasan mereka, namun salah dalam penegasan yang lain. Empedokles yakin bahwa proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya 4 unsur ini, sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air, tetapi dalam proporsi yang beragam. Sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu. Anaxagoras 500 sampai 428 sebelum Masehi adalah filosof
yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu. Dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang. Anaxagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga. Maka ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel. Keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil. Ingat, Empedokles beranggapan bahwa cintalah yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh. Setelah selesai membaca, Sophie melihat keluar ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak-semak sarang itu. Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya tanah, udara, api, dan air. Pada prinsipnya, Empedokles, satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar. Dia memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Democritus, mainan paling cerdik di dunia. Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof yang tidak dikenal itu ke kaleng kue dan memasangkan tutupnya. Setiap sore, Sophie menemukan amplop coklat besar. Sophie mulai melihat pola pengiriman itu, sementara sang filosof akan menyelipkan ke kotak surat dengan amplop putih kecil lainnya. Sophie akan mengetahui siapa seorang filosof tersebut jika dia berdiri di jendela. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Pada awalnya, Sophie tidak yakin dengan kalimat itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami kaitan apa yang mungkin ada di antara Lego dan filsafat. Balok Lego semua tampak sama cemerlang dan sama barunya saat pertama kali dibeli, mudah disusun sesuai keinginan walaupun berbeda balok Lego cocok satu sama lain dan mereka juga tidak dapat pecah dan padat. Sophie mendapatkan amplop coklat besar lagi dan membawanya ke kamar. Teori atom. Democritus 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia berasal dari Abdera di pantai utara Aegea. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Democritus menamakan unit-unit kecil ini atom. Kata atom berarti tidak dapat dipotong. Jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagai sup yang kebanyakan air. Lagi pula, balok-balok alam pasti kekal sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan Parmenides dan orang-orang Alea. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Menurut Democritus, tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di alam, segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Teori Democritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini. Dia setuju dengan Heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir. Namun di balik segala sesuatu yang mengalir,
Ada beberapa benda yang kekal dan abadi, yang tidak mengalir. Demokritus menyebutnya atom. Sophie merasa bahwa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Nah, mungkin ini yang bisa saya tangkap, yang saya sampaikan, Pak. Selebihnya dan bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.